Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andro di video insight yang keempat. Nah, di video insight yang keempat ini saya akan membahas mengenai asosiasi yang ada di dalam BK. Jadi, kalau buat teman-teman yang mungkin belum mengikuti ya, jadi di dalam BK ini nih, di dalam profesi BK itu mempunyai asosiasi. Nah, sebenarnya tujuan dari adanya asosiasi ini adalah untuk uh, mencapai sebuah tujuan yang ingin dicapai oleh uh, sebuah lembaga gitu kan. Jadi di sini kan kalau kita menempatkannya uh, kepada bimbingan dan konseling gitu. Dengan adanya asosiasi ini ya dimanfaatkan ya dengan bertujuan untuk mendukung profesi profesi konselor ini itu profesi praktik konseling ini agar mereka bisa bisa dikatakan bisa membantu mereka gitu loh untuk maksudnya untuk melakukan tugas-tugasnya gitu. Nah, di dalam kita lanjut aja mungkin di dalam asosiasi sendiri gitu, dalam asosiasi sendiri BK mempunyai beberapa asosiasi yang menaungi gitu. Ya, asosiasi ini ada juga yang berasal dari luar negeri dan juga ada yang di dalam negeri. Asosiasi yang di luar negeri itu yaitu ACA atau kalau kita bisa nyebutnya ACA, yaitu American Counseling Association atau American Counseling Association, yang di situ adalah asosiasi konseling Amerika. Kemudian ada juga yang di dalam negeri itu terdiri dari APKIN. Kalau APKIN mungkin teman-teman udah tahu, yaitu Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia, dan juga IKI. IKI ini adalah Ikatan Konselor Indonesia. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu, IKI dan APKIN ini kelihatannya sama, namun berbeda. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau APKIN itu sendiri dia lebih bisa dikatakan lebih asosiasi yang lebih memfokuskan kepada profesi untuk guru BK gitu. Sedangkan kalau IKI ini adalah asosiasi yang membantu konselor yang ada di Indonesia gitu. Jadi bisa dibedakan nih, kalau APKIN itu untuk pendidikan, sedangkan kalau IKI ini untuk secara bukan secara keseluruhan, tapi untuk yang di luar dari pendidikan, itu adalah IKI. Nah, lalu kita langsung lanjut aja. Lalu perbedaannya apa sih? Perbedaan dari APKIN terus ACA atau ACA dan IKI gitu. Sebenarnya kalau dilihat dari setiap peraturannya itu mereka mempunyai kode etik yang berbeda-beda. Mungkin salah satunya bisa dikasih contoh kalau dari segi tujuan kode etik. Nah, tujuan kode etik ini terutama di APKIN ya, kalau terutama di APKIN itu mereka memiliki peraturan yang sama gitu, peraturan yang sama dari kode etiknya yang mereka punya, yaitu kode etik menetapkan kewajiban etis bagi setiap anggota dan memberikan panduan praktis etis konselor atau guru bimbingan dan konseling yang profesional. Itu merupakan salah satu bentuk bisa dikatakan ya kesamaan dari tujuan kode etik yang dimiliki oleh ACA dan APKIN. Lalu ada juga di sini kalau tujuan dengan adanya kode etik itu yaitu untuk mengidentifikasikan
pertimbangan-pertimbangan etis yang relevan dengan konselor atau guru bimbingan dan konseling yang profesional maupun mahasiswa program studi bimbingan konseling serta perilaku serta pelaku penyelenggara pendidikan profesional, konselor atau guru bimbingan dan konseling. Nah, dari apa namanya? Dari beberapa tujuan kode etik tersebut dapat dipahami bahwa sebenarnya nih ACA ini nih kayaknya lebih menonjol kepada kependidikan sih, karena dapat dilihat bahwa Apkin dan ACA itu mempunyai tujuan kode etik yang sama, dan di sini juga dia membahas mengenai profesi konselor dan atau guru bimbingan. Di sini dia menjelaskan banget. Jadi dari segi tujuan kode etik, ACA dan Apkin itu mempunyai tujuan kode etik yang sama. Sedangkan kalau dari IKI itu nggak terlalu membahas mengenai kode etik, dan karena kan kalau kita ketahui ya bukan kode etik tetapi lebih tepatnya ke tujuan kode etik, karena di dalam IKI sendiri itu kan dia asosiasinya ini kan berbeda dengan Apkin dan ACA, karena Apkin dan ACA itu dia bisa dikatakan memfokuskan kepada pendidikan, sedangkan IKI ini nih dia nggak terlalu memfokuskan kepada pendidikan. Mereka lebih condong ke luar pendidikan. Maka di sini tujuan kode etik yang dimiliki oleh IKI itu di sini nggak terlalu dijelaskan banget. Nah, lalu selanjutnya dari segi kualifikasi, dari kan kita udah membahas tujuan kode etik. Dari segi kualifikasi ini dari Apkin ya mungkin ya, dari Apkin terus dari ACA itu mereka juga mempunyai beberapa bentuk perbedaan gitu. Kalau dari Apkin dia membahas mengenai bahwa seorang konselor itu minimal wajib sarjana pendidikan S1 dalam bimbingan konseling dan sudah lulus. Nah, kalau dari ACA itu dia menganggap bahwa kalau kualifikasi seorang konselor itu harus menyeratkan kompetensi dokter gitu. Dan juga kalau dari IKI juga di sini nggak terlalu dijelaskan banget IKI ya mengenai kualifikasi, namun seperti yang ada di dalam kualifikasi seorang konselor yang ada di Indonesia, itu pastinya seorang konselor itu harus minimal wajib S1 dan harus dalam bidang bimbingan dan konseling. Nah, selanjutnya dari kompetensi konseling. Dari segi kompetensi konseling, kalau di sini Apkin dan IKI itu mempunyai kesamaan di dalam peraturan kompetensi konseling, yaitu sama-sama berdasarkan dari peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 27 tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Lalu berbeda dengan Apkin dan IKI, ACA itu mempunyai kompetensi yang berbeda, dan di situ juga kalau tidak salah dia menjelaskan bentuk kompetensinya, dan juga mungkin teman-teman bisa ngebaca aja di situ di dalam dalam kode etik ACA dijelaskan bagaimana kompetensi konseling yang ditulis oleh mereka gitu. Lalu kemudian dari segi nilai dari janji konselor, kemudian di sini nih kalau dari segi janji konselor, ACA sama Apkin itu tidak menyebutkan secara mutlak tentang janji konselor. Namun kalau dari IKI itu Ikatan Konselor Indonesia, karena IKI ini dia bakal menjadi seorang konselor yang akan menghadapi seorang konseli gitu di dalam praktiknya gitu. Maka di sini konselor juga
di dalam IKI itu ada janji-janjinya gitu, janji-janji yang harus yang tercantum dan harus diikuti oleh seorang konselor. Lalu yang terakhir dari segi nilai profesional, kalau dari segi nilai profesional ini ACA itu mempunyai 5 nilai profesional seperti meningkatkan pembangunan manusia sepanjang rentang kehidupan, kemudian mempromosikan keadaan sosial, lalu menjaga integritas hubungan konselor dan klien, dan sebagainya. Sebenarnya itu cuma hanya membahas 3 aja nilai profesional yang ada yang harus dimiliki oleh konselor. Namun yang tadi saya sebutkan itu adalah salah satu dari ketiga nilai tersebut. Lalu dari Apkin sendiri itu terdapat 6 prinsip dasar. Salah satu contohnya adalah setiap individu dipandang atas dasar kemuliaan harkat dan martabat kemanusiaannya, dan juga setiap individu mempunyai hak untuk memahami arti penting dari pilihan hidup dan bagaimana pilihan tersebut akan mempengaruhi masa depan yang membahagiakan. Itu merupakan salah satu dari 2 prinsip, yang ambil dari 6 prinsip dasar nilai profesional yang ada dalam Apkin. Sedangkan kalau dari IKI itu terdapat nilai profesional itu adalah counseling is philosophy, kemudian counseling is way of life, kemudian ada counseling is attitude, habis itu ada counseling is a commitment, dan juga di sini IKI menekankan kepada counseling is action. Nah, jadi seperti itu kalau dari segi nilai profesionalnya. Nah, dari apa yang mungkin telah saya bahas sekitar 12 menit, itu saya paham bahwa sebenarnya setiap asosiasi itu mempunyai kode etik yang berbeda-beda. Namun kalau kita lihat-lihat lagi nih, sebenarnya mereka mempunyai tujuan yang sama. Tujuan yang sama yaitu ingin membantu seorang konseli untuk menjadikan hidup mereka itu lebih berarti. Karena kalau dilihat dari tiga asosiasi ini nih, dari 3 asosiasi ini, cara mereka berpendapat itu dapat lihat bahwa sebenarnya mereka ini nih membuat peraturan tersebut itu didasarkan oleh landasan budaya yang berbeda. Kayak seperti Amerika dan Indonesia pasti mempunyai kode etik yang berbeda-beda. Salah satunya kan kayak dimana yang dimana kalau mengenai mengenai kompetensi konseling itu dijelaskan bahwa Indonesia itu berlandaskan kepada Pendidikan Nasional Nomor 27 tahun 2008 tentang standar kualifikasi. Nah, di situ negara Indonesia itu menekankan kepada hal tersebut. Namun ternyata hal tersebut berbeda juga nih sama Amerika, di mana itu mereka mempunyai landasannya sendiri. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu sekian aja dari sharing insight yang keempat kali ini. Semoga pada video sharing insight yang keempat ini bisa membantu teman-teman untuk lebih mendalami mengenai bimbingan dan konseling. Itu saja dari saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye.